Hey, what up? Back again with me DJ G-Val. Kali ini gue coba bakal ngejelasin tentang perbedaan dari dua profesi disc jockey and digital music producer. Mungkin banyak teman-teman yang masih salah kaprah, yang menganggap bahwa kedua pekerjaan itu sama gitu. Banyak teman-teman yang nanya, oh lu DJ berarti lu harus punya lagu dong, berarti lu bisa bikin lagu dong. Oh lu digital music producer berarti lu bisa main DJ dong. Enggak juga, karena sebenarnya kedua profesi itu memiliki job desk atau tugas pokok dan fungsi yang different atau yang berbeda. Oke, kalau untuk DJ sendiri, dia lebih all about play. Jadi seseorang yang berprofesi sebagai DJ itu memainkan alat atau piranti DJ di depan orang banyak dan bertugas untuk menyambung dari satu lagu ke lagu lain serta memanipulasi suara tersebut dalam suasana party atau suasana pesta gitu. Kemudian yang disebut dengan digital music producer adalah seseorang yang menciptakan sebuah lagu atau mengedit lagu menggunakan piranti. Biasanya dia menggunakan PC atau laptop, bisa di kamarnya atau di mini studio miliknya dia sendiri atau bisa di studio profesional. Jadi jelas beda. Kalau satu how about play, satu lagi digital music producer how about create gitu. Nah, untuk alat perangnya sendiri, seorang disc jockey biasanya bisa menggunakan controller, bisa menggunakan CDJ atau bisa menggunakan turntable gitu. Sedangkan kalau untuk digital music producer, mereka menggunakan PC or laptop, kemudian mereka menggunakan MIDI piano, kemudian dia bisa menggunakan launchpad, bisa pakai Novation, bisa pakai MPC atau MPD, atau dia bisa pakai Machine. Kemudian juga biasa ada tambahan mic condenser, kemudian juga mereka biasanya pakai speaker monitor flat biar kedengeran suaranya bagus, asli, real. Oke, kemudian untuk teknik-teknik dari disc jockey itu sendiri yang harus dikuasain adalah pengetahuan fungsi alat. Jadi sebagai disc jockey lo harus tahu semua fungsi kegunaan dari masing-masing tombol di alat DJ. Kemudian pengetahuan basic mixing itu jelas, kemudian song selection atau framing, kemudian crowd control, dan terakhir showmanship. Nah, ada beberapa teknik tambahan yang diperlukan jika dibutuhkan, seperti misalnya deck and effect eksplorasi. Jadi apa yang ada di dalam CDJ atau turntable lo eksplorasi, apa yang ada di dalam mixer lo eksplorasi lagi. Kemudian other mixing technique. Nah, other mixing technique itu misalnya kayak lo bisa ngelihat Hardwell. Kalau lo ngeliat Hardwell main di YouTube itu di Tomorrowland, dia mixingnya nggak cuma nunggu di outro, dia bisa memotong di tengah atau dia melakukan namanya mesh to mesh. Itu gaya baru gitu. Jadi ketika satu lagu lagi mesh, lagi naik, satu lagu juga diambil meshnya, pas lagi drop, pas lagi kencengnya, tiba-tiba udah ganti lagu. Itu teknik mixing yang berbeda gitu. Kemudian kalian juga bisa menguasai chopping, tune play, atau teknik-teknik freestyle seperti scratching, flashing, atau beat juggling gitu. Sedangkan pada digital music producer, beberapa teknik yang harus dikuasai seperti pengetahuan tangga nada gitu. Jadi seorang digital music producer seharusnya mengetahui tangga nada. Mungkin kalau buat kalian-kalian yang nggak tahu tentang tangga nada, kalian bisa ngeraba tuh di keyboard laptop atau keyboard komputer kalian. Kemudian pengetahuan susunan lagu. Jadi seorang digital music producer harus tahu susunan lagunya gitu. Kemudian pembuatan bassline, pembuatan synth, swipe, distort, wobble jika dibutuhkan, mixing dan mastering gitu. Nah, sebenarnya dua profesi ini sangat berkaitan, bro. Jadi sangat tipis kaitannya gitu. Seseorang DJ membutuhkan digital music producer untuk mendapatkan lagu-lagunya gitu, untuk dimainkan. Begitupun seorang digital music producer membutuhkan DJ untuk lagu-lagunya dimainkan gitu. Jadi memainkan dan dimainkan seperti itu. Nah, kalau pada zaman dahulu pekerjaan sebagai digital music producer adalah tingkatan atau level tertinggi dari seorang DJ. Jadi DJ harus bisa mixing dulu, belajar caranya mixing, kemudian belajar memperdalam lagi, belajar caranya kreativitas deck and effect, kemudian mempelajari lagi battle class atau kelas freestyle seperti scratching, juggling, flashing, dan lain-lain. Kemudian baru seorang DJ mempelajari namanya produce sebuah lagu, mengubah atau membuat dari nol sebuah lagu. Tapi pada zaman sekarang kenyataannya tuh beda menurut gue. Karena apa? Gue banyak mendapatkan murid-murid yang baru datang ke gue mau belajar DJ, mau les DJ,
biasa gue curhat dulu, gue ngobrol dulu apa yang udah lo bisa, apa yang lo ketahui tentang dunia DJ. Banyak dari mereka, sekitar 75% murid yang datang ke gue, mereka bilang, gue udah bisa bang bikin lagu, atau gue udah bisa bang bootleg lagu gitu. Terus gue tanya, software apa yang lo pakai? Gue pakai Fruity Loop bang, atau gue pakai Ableton, atau gue pakai Logic, atau gue pakai Pro Tools gitu kan. Pas gue dengar hasilnya gila gitu. Kenapa sekarang bisa berubah seperti itu? Karena sudah banyak tutorial tentang produce. Jadi menurut gue sekarang produce nggak bukan berarti tingkatan tertinggi dari seorang DJ, no gitu. Karena anak SMP aja yang notabene kelas 1 kelas 2 SMP produce udah gila-gila gitu. Kemudian untuk software sendiri, software yang digunain dalam dunia DJ, lo bisa pakai virtual DJ maybe, atau lo bisa pakai Traktor, atau lo bisa pakai Serato DJ, atau lo bisa pakai Ableton. Sedangkan kalau dalam dunia digital musik produce, lo bisa pakai Fruity Loop, lo bisa pakai Ableton, lo bisa pakai Logic Pro, lo bisa pakai Nuendo misalnya, lo bisa pakai Cubase, lo bisa pakai Pro Tools, lo bisa pakai Beatwix Studio, lo bisa pakai Studio One dan lain-lain. Oke, kemudian dalam dunia produce ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui antara istilah bootleg, remix, dan original. Ini teman-teman bisa koreksi gue kalau gue memang ada salah di sini. Oke, istilah bootleg itu dipakai jika kalian anggaplah nama DJ, nama satu DJ itu DJ Pinocchio. Jika DJ Pinocchio itu meremix lagu Pitbull, entah keseluruhan dia remix atau semua sedikit aja dia remix, kemudian dia mastering, dia mastering, jadilah tuh sebuah karya, tapi tanpa persetujuan atau tanpa izin dari si Pitbull atau labelnya Pitbull, itu harus menggunakan istilah bootleg. Jadi misalnya Pitbull strip I Know You Want Me tanda kurung Pinocchio bootleg, seperti itu. Sedangkan kalau untuk remix sendiri, remix hampir sama seperti bootleg, bisa keseluruhan atau sedikit aja yang diubah, cuma dengan izin dari si artis atau si label tersebut. Jadi hati-hati penggunaan kata-kata tersebut, karena nanti kalau kalian bermain di dunia misalkan SoundCloud atau di dunia produce, web produce, di situ banyak dari teman-teman produce dari luar negeri itu yang selalu ngedis di hal tersebut gitu. Jadi kalian harus hati-hati penggunaan tersebut. Kemudian ada satu lagi original. Original itu adalah ketika kalian membuat sebuah tune atau sebuah lagu, dimana lagu tersebut dari nol sampai jadi itu hasil karya kalian sendiri gitu. Tapi kalian bisa menggunakan beberapa sample pack atau soundbank, karena soundbank sifatnya legal dan kalian bisa beli itu gitu. Oke, kemudian untuk DJ sendiri sebenarnya kalau gue bisa bilang, kalau kalian bisa nge-DJ itu anggaplah gue kasih bintang 3 gitu. Kemudian kalau kalian bisa digital music producer, sama gue kasih bintang 3, sama-sama bintang 3. Cuma kalau kalian bisa nge-DJ dan kalian bisa bikin lagu as a digital music producer, kalian gue kasih bintang 5. That's why. Nah, kalau kalian bisa nge-DJ atau kalian bisa nge-DJ dan kalian bisa melakukan digital music producer, itu banyak orang yang menyebutnya dengan istilah remixer, seorang remixer, atau juga ada yang nyebutnya dengan istilah DJ producer gitu. Karena kalau kalian bisa kedua itu, kalian bisa membangun karir kalian lebih melambung. Banyak contohnya seperti di lokal heroes kita, DJ Angger Dimas misalnya, atau DJ Maisa Utara. Mereka bisa nge-DJ dan mereka bisa produce gitu. Jadi nggak heran ketika mereka bayarannya mahal atau jam terbang mereka tinggi, itu nggak heran gitu, karena mereka punya karya dan mereka mempunyai teknik dalam nge-DJ gitu. Jadi buat kalian yang udah produser, cobalah untuk belajar DJ, dan buat kalian yang udah bisa nge-DJ, coba untuk belajar produser gitu. Jadi jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Kemudian ada satu lagi, mungkin beberapa tahun ini gue merhatiin di YouTube ada DJ di luar negeri yang menurut gue melebihi dari remixer atau melebihi dari DJ produser itu. Gue mungkin menyebutnya dengan istilah superstar gitu. Why superstar? Karena DJ tersebut melakukan teknik-teknik DJ seperti mixing, kreativitas efek, manipulasi. Kemudian DJ tersebut juga melakukan namanya tahapan-tahapan freestyle DJ yang sangat sulit, seperti scratching, beat juggling dan lain-lain. Dan kemudian seorang DJ itu melakukan produce di saat itu juga. Jadi dia sambil nge-DJ sambil aneh-aneh, yang sulit-sulit itu dia sambil memainkan MIDI piano,
dia sambil memainkan mesin dan membuat tune nada di saat itu juga gitu, jadi secara live. Nah menurut gue hal-hal tersebut lah atau skematik tersebut lah yang bakal dibutuhin untuk DJ kedepannya. Mungkin 3-4 tahun lagi kalau memang lo mau struggle di dunia DJ, gue rasa kita semua harus seperti itu gitu. Nah salah satu contoh DJ yang seperti itu di luar negeri, kalian bisa search di YouTube DJ Enverno, ENVERNO. Nanti gue coba ngasih link di subscribe, gue coba ngasih link di deskripsi gue di bawah, link dari Enverno. Kalian bisa ngeliat. Semoga teman-teman semua khususnya DJ lokal Indonesia bisa berjuang di kancah internasional dan bisa mengharumkan nama baik Indonesia. Sekian dari gue. Kalau gue ada kesalahan silakan boleh dikoreksi. Wah lu salah penyebutan bro, wah lu salah ini bro. Nggak masalah karena memang pengetahuan gue juga nggak terlalu luas. Gue cuma mau ngasih teman-teman aja apa yang gue sedikit ketahui. Oke, kita saling-saling sharing. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, kalian bisa like, kasih gue like. Kemudian kalian bisa subscribe video YouTube gue, video channel YouTube gue. Kemudian kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Kemudian kalian juga bisa komen. Thank you. Bye bye. DJ Gival out.